Di video kali ini kita pengen nunjukin proses produksi dan pabrik atau gudang penyimpanan dari furniture yang ada di gudang furniture. Nah, pengen tahu videonya? Yuk ikutin terus. Nah, sekarang kita udah sampai di depan gudangnya. Ini namanya PT Sapta Karsa Prima. Jadi gudang furniture ada di bawah PT Sapta Karsa Prima. Dan sekarang saya udah ditemanin sama Pak Herianto nih, selaku tim produksi di PT Sapta Karsa Prima. Nah, biar nggak penasaran, kita langsung masuk ke dalam gimana proses pembuatan furniturnya. Yuk, ikutin terus videonya. Jadi sebelum masuk, kita tetap ikutin protokol kesehatan. Jangan lupa kita pakai ini, Pak, hand sanitizer-nya. Yuk, langsung kita lihat. Ini plywoodnya. Oke, ini plywoodnya. Oke, yang ini MFC ya, Pak? Nah. Dan ini banyak banget, teman-teman. Full, satu gudang. Ini baru bagian aja. Oke, jadi ini untuk bahan bakunya. Iya. Ini bahan MDF-nya. Ini apa, Pak, namanya? MDF. MDF ya, Pak? Oke. Jadi banyak banget nih, teman-teman, untuk materialnya. Oke, jadi setelah ini kan bahan bakunya ya, Pak? Bahan baku, iya. Nanti prosesnya kita masuk ke cutting. Cutting. Oke. Kita punya mesin Gabriani. Namanya mesin apa? Gabriani itu sistem CNC. Jadi semua pola potong itu diprogram semua. Oke. Dari awal. Ya, dari semua komponen yang kita butuhkan masuk ke komputer dulu. Oke, jadi nanti untuk pemotongannya akan otomatis ya, Pak? Iya. Oke, baik. Kita langsung lihat aja nih proses pemotongannya kayak gimana. Nah, jadi ini mesinnya ya, Pak. Jadi nanti setelah dimasukin, prosesnya potong sendiri. Nah, terus kalau udah selesai nih, Pak, prosesnya akan kemana lagi nih, Pak? Masuk ke mesin bor. Masuk ke mesin bor. CNC. Oke, kita lihat nih ke mesin bornya. Mesin apa namanya, Pak? CNC. CNC ya, Pak? Ya, Oke. Semua komponen kita program semua. Oke, jadi sistem program semua. knob down kita semua itu diprogram di mesin, di komputer, baru masuk Komputer. ke mesin. Oke. Nah, itu ya, Pak, prosesnya ya, Pak? Kalau itu mesin bor manual. Oke, yang itu manual. Ini program. Nah, ini dia jadi proses pembuatannya. Jadi udah menggunakan mesin dan udah canggih banget nih, teman-teman. Nah, terus ada juga katanya tadi yang untuk manualnya ya, Pak? Yang seperti itu ya, Pak, yang manualnya? Manual. Oke. Kalau otomatisnya semua. Jadi sistem pengurangnya kita program dulu di sini, Pak. Oke. Baru masuk ke produksi. Nah, kalau boleh tahu, Pak, proses pembuatannya setelah dari sini akan kemana nih, Pak? Ke mesin S bending. Iya. Ada di mana, Pak, mesinnya? Sebelah sana. Oke, kita lanjut ke mesin berikutnya. Oke, yang mana, Pak, mesinnya, Pak? Ini masih mesin CNC juga. Oke, ini masih CNC. Mesin S bending yang sebelah sana. Oke. Yang itu, Pak? Iya. Apa tadi namanya, Pak? Mesin S bending. S bending. Edging. Dari komponen sini masuk ke sini. Ini untuk diapain, Pak? Dipasang list. Oke. Hasilnya seperti depan. Oke. Penempelan ya? Ya. Boleh saya pegang satu, Pak? Oke. Nih, jadi teman-teman, jadi tadi itu kan masih kayak gini ya. Jadi setelah proses dimasukin mesin yang ini, nah dia akan ditempel kayak gini nih. Dan ini rapi banget. Dan semuanya udah otomatis dengan mesin yang canggih. Oke. Oke, kita lanjut, Pak. Masuk ke finishing packing. Oke, jadi setelah dari sini kita lanjut ke proses finishingnya. Yuk, langsung kita lihat. Oke, Ini hasil dari mesin edging tadi. Iya. Kita finishing. finishingnya itu Dirapihin. di gimanain aja nih, Pak, untuk proses finishingnya? Ya, kita seperti ini. Kita kan awalnya gini masih berantakan, Pak. Oh, Finishing dulu biar oke, jadi biar rapi ya, Pak. Iya, Di sininya biar nggak tajam, dilap juga. dilap lagi. Terus baru kita packing. Oh, di packing dengan kardus ya, Pak? Oke.
Terus kalau boleh tahu Pak, untuk pengerjaan satu meja itu bisa menghabiskan berapa lama sih Pak? Tergantung kesulitannya. Tergantung kesulitannya. Iya. Untuk meja belajar yang biasa gitu. Itu sekitar 10-15 menit satu set. Cuma 10 sampai 15 menit aja untuk satu meja. Itu yang komponen yang proses di sini. Kalau Iya. meja belajar kan ada komponen besi itu Oke, kita stop iya. awalnya. Tapi termasuk cepet ya, dalam hitungan puluhan menit aja udah bisa langsung selesai kayak gitu. Terus selanjutnya kita lihat apa lagi nih Pak? Satu set. Oke. Oh ini yang melengkung ya? Jadi Ya, ini- kalau yang melengkung gini lebih lama prosesnya Pak? Prosesnya lebih lama. Oke. Ini harus proses CNC, proses di mesin manual juga. Oke, Ini prosesnya sistem manual. iya. Kalau yang lurus-lurus itu sistem otomatis. Lebih cepat ya Pak? Mesin. Oke. Jadi kalau yang kotak gitu, itu pakai mesin yang otomatis. Sedangkan kalau yang untuk yang mempunyai sudut atau sisi seperti ini, itu harus manual ya Pak? Iya. Yuk kita lanjut ke proses pembuatan berikutnya. Jadi ini sekarang kita melihat proses finishing untuk bagian meja yang dia mempunyai sudut atau sisi yang agak sedikit melengkung-melengkung gitu. Nah ini lagi di finishing nih, bisa dilihat. Ini yang sistem manual, Pak. Ya, jadi untuk finishingnya manual ya, Kalau yang lurus begini ini sistem mesin otomatis. otomatis. Nah ini otomatis kita belum punya. Jadi untuk yang sudut yang kayak gini nih, yang kotak lurus, itu pakai mesin yang otomatis. Sedangkan untuk yang melengkung kayak gini, ini proses finishingnya harus manual. Walaupun manual, ini kelihatan rapi banget. Jadi nggak ada sisi yang tajam. Lagi, jadi ini bagian kaki meja nih. Jadi untuk furniturnya ini knockdown ya teman-teman. Kalau ini kita bisa lihat, ini bagian top table-nya. Nah, ini bagian kaki untuk meja yang itu metal. Nah, dan ini lagi ada proses pembuatannya teman-teman. Jadi kita sekarang mau selain meja, kita mau lihat proses pembuatan laci atau drawer. Nah, yuk langsung kita lihat prosesnya. Nah, ini untuk laci atau mobile drawer ini ada di lantai 2. Dan kita pengen lihat proses pembuatannya secara langsung. Oke. Perakitan dulu. Pemasangan. Jadi ini dari bahan utamanya ya Pak ya. Jadi ini benar-benar proses pembuatan dari awal ya Pak ya. Ini untuk dipasang baut ya Pak. Pemasangan aksesorisnya. Oke. Soalnya perakitan. Nah setelah perakitan ini langsung finishingnya hasilnya seperti ini Pak. Oke. Ini ada link penyetelan, Pak. Jadi tadi tuh yang mentahnya ya teman-teman. Jadi belum dipasang yang ini laci yang pengaitnya sama lubang kuncinya. Nah jadi setelah dari situ ini udah dipasang pengait sama kuncinya, baru selanjutnya ini udah selesai dan finishing. Finishingnya dari situ ya Pak. Nah ini bisa kita lihat proses finishingnya. Jadi dibersihin lagi dan mastiin nggak ada yang lecet, terus nggak ada kayak material yang terkelupas atau maupun sisi-sisi yang tajam gitu. Tapi pas pandemi ini nih Pak, akan kita dari 2020 kan ada pandemi COVID-19 ya Pak. Produksi itu sempat turun atau malah meningkat Pak di pandemi ini? Kita tahun kemarin kita sempat mengalami penurunan. Sempat Tapi mengalami sekarang, penurunan. Alhamdulillah udah melonjak lagi. Oke, udah melonjak lagi ya Pak. Terus Pak Herianto tahu gak sih Pak, kalau produk kita tuh pernah ada yang diimpor keluar? Wah, awal-awal kita pernah impor Pernah impor juga ya Pak? Oke, jadi ke Arab Saudi juga. Arab Saudi itu, jadi furniture kita tuh nggak, mulai buka ya. iya jadi emang nggak cuman di Indonesia aja ya Pak, kita main impor juga untuk keluar. Yang tadi kita lihat adalah proses pembuatan mobile drawer atau laci. Nah, ini adalah packagingnya nih teman-teman, bagian kardusnya. Dan ini juga ada
logo brand kita. Jadi untuk mobile drawer ini mereknya Aditech. Jadi nanti mobile drawernya itu akan ditempel stiker Aditech. Ada Glory. Iya, atau Glory juga ada. Nah, kalau ini untuk apa? Pengaman. Oh, sudut pengaman. Jadi kita biar nggak terbentur di sini. Oh iya, biasanya pas pengiriman kadang Ya, kadang terbentur. lecet ya Pak. Nah, ini biar lebih safety lagi teman-teman. Tuh. Jadi setiap sudutnya kita pasang kardus kayak gini nih, yang udah dibuat. Biar nggak lecet-lecet selama perjalanan. Kita habis lihat proses pembuatan meja sama laci nih. Selanjutnya kita pengen juga lihat proses pembuatan kursi kerja atau kursi jaring yang teman-teman sering lihat di gudang furniture. Nah, kita lihat proses pembuatannya kayak gimana yuk. Oke, sekarang kita lagi ngelihat proses pembuatan kursi kerja. Jadi sebelum proses pembuatannya, ini ada namanya material bahan baku untuk dudukan dan sandaran ya Pak. Betul. Nah, ini bisa kita lihat. Jadi untuk kursi kerja ini kan punya papan ya Pak, sandarannya. Nah, jadi bisa lihat nanti teman-teman di belakang itu ada proses pembuatannya. Nih, jadi kalau pernah lihat kursi direktur Morris yang harganya 700-an. Nah, ini material awalnya kayak gini nih teman-teman untuk bagian sandarannya. Nah, habis ini kita langsung proses pembuatannya kayak gimana ya. Jadi kalau ini baru mentahannya aja nih. Nah, jadi tadi setelah proses pembuatannya, jadi disimpan dulu nih teman-teman, dan ini stoknya. Nah, ini banyak banget nih, semua jenis kursi, ini materialnya ada. Ini bagian dudukan ya Pak? Iya, dudukan. Nah, nggak cuma sandaran, ini bagian dudukannya juga. Bahannya apa sih Pak, kalau boleh tahu? Bahannya plywood ya. Oh, oke. Jadi untuk dudukan kursi kerja, ini bahan materialnya adalah plywood, papannya. Nah, yuk langsung kita lihat aja proses pembuatannya kayak gimana. Jadi tadi di bawah kita udah ngelihat proses pembuatan papannya, tapi di sini udah ada finishing ya Pak Herianto ya? Ini udah pemasangan nut. Oke. Buat pengikatan dudukan sama Iya. kop kursi sama tangan kursinya. Ya, jadi di sini udah kelihatan ya ada baut-baut kayak gini. Jadi fungsinya untuk dudukan. Jadi dudukan kursi ini nanti bisa dipasang dengan kop. Dan selanjutnya ini kita masuk ke penempelan busa ya. Jadi papan ini nanti akan dilanjut untuk pemasangan busanya. Nah, kita lihat aja prosesnya kayak gimana yuk. Ini kalau ini disemprot dengan apa nih Pak? Ini lem kuning. Lem kuning. Iya, tujuannya buat untuk lebih merekatkan ya Pak. Ya, kalau tidak pakai lem kuning kan pas dipotong lari-lari. Oke. Nah, kalau yang ini kita lagi ngelihat proses pembuatan kain dudukan ya Pak, kain dudukan kursi. sandaran, ya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman nih lagi dipotong. Untuk pemotongannya masih manual ya Bu ya? Iya. Masih manual. Dan untuk bahan kainnya ini apa? Arteja ya. Ini kainnya fabric kalau yang ini. Fabric ya Bu? Ya. Oke, ini untuk kainnya fabric. Iya, jadi tadi setelah proses papannya ditempel dengan busa, baru kita lapisi sama kainnya. Ini untuk kursi-kursi yang berbahan kain fabric. Nah, ini juga ada sandaran-sandaran. Ini ada sandaran kursi. Nah, ini di belakang juga nih. Nah, ini udah ada dudukan nih. Nah, ini belum jadi nih. Ini harus melalui proses pemasangan lagi. Jadi ini proses pembuatan dari ini apa? Dari yang bahan tadi udah yang dilapisin dengan busa. Terus ini tinggal di apa Pak? Dijepret gitu namanya, di apa Pak? Ditembak ya. Iya, jadi untuk proses pembuatan satu dudukan ini nanti akan ditembak bagian bawahnya. Itu menghabiskan waktu cuma 5 menit aja untuk satu dudukan kursinya. Ini proses pemasangannya. Jadi antara dudukan sama sandaran disatukan ya Pak. Nah, ini bisa. Nah, ini bisa kita lihat, ini ada sandaran kursi Hero. Selanjutnya nanti akan dipasang dudukannya, teman-teman. Nah, itu bisa kita lihat proses pemasangannya. Nah,
Itu ada kursi Astut A yang lagi dipasang antara sandaran sama dudukannya. Dan di sini juga nih ada pemasangan kursi berbahan leather nih. Jadi untuk pemasangan satu kursi ini, satu orang dalam satu hari itu bisa memproduksi 20 kursi, teman-teman. Nah, ini kita lihat pokoknya di sini semua udah lengkap materialnya. Ada dudukan, ada sandaran, ini juga ada armrest. Ini ada armrest. Nah, ini juga ada headrest atau sandaran kepala. Jadi semua part atau semua bagian ini akan dipasang di produksi yang bagian ini nih. Dan untuk pemasangan bautnya juga ini udah otomatis ya teman-teman tuh. Jadi udah ada kayak selang gitu, kayak bor. Pemasangannya biar lebih cepat. Oke teman-teman, jadi setelah proses finishing yang tadi, nah ini stoknya disimpan dulu nih apa ya? Disimpan di sini dulu sebelum ke gudang. Ini udah ada kursi Hero, ini ada kursi Alter A, ini ada kursi Reina juga nih teman-teman. Sini udah jadi. Nah, itu ada kursi Veto juga nih di sini nih. Pokoknya semua kursi ini ada di sini dan proses pembuatannya juga cepet banget ternyata. Semua materialnya juga lengkap. Nah, kita juga mau lihat proses pembuatan kursi kerja yang bahannya leather sintetik. Nah, kita langsung lihat aja proses pengerjaannya. Nah, di sini adalah proses pembuatan untuk material bahan leather sintetik nih. Jadi untuk lapisan cover kursinya. Nah, jadi kita udah lihat semua proses pembuatan semua furniture, meja, laci, kursi, dan semua bahan-bahan materialnya udah kita lihat di gudang ini proses pembuatannya. Tapi setelah proses pembuatan ini ada yang namanya penyimpanan di gudang. Nah, kita pengen lihat stok-stok yang ada di gudang.